Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis fasa dan refinement hasil data XRD dengan menggunakan software Match. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu ya software Match-nya. Sebelum kita masukkan data yang dianalisis, kita klik dulu option, lalu kita klik general option. Setelah itu kita klik batch. Nah, untuk user levelnya kita ubah ke expert supaya kita bisa menganalisis datanya secara manual. Lalu kita klik OK. Nah, kita masukkan data yang akan kita analisis, kita klik tambah. Lalu kita cari data yang akan kita analisis. Nah, untuk type of radiation-nya kita ubah, kita pastiin harus klik yang X-ray. Lalu yang wavelength-nya kita pilih yang 1,54. Nah, untuk absikanya kita pilih yang 2 theta. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan diagram atau difaktogram dari data yang akan kita analisis. Nah, untuk mengetahui fasanya, bagaimana sih gitu kita menganalisisnya? Nah, kita bisa menandai dari puncak-puncak ini satu persatu. Nah, caranya adalah kita zoom tiap puncaknya, semua puncaknya. Lalu kita klik CTRL-X biar ada garis kelihatan gini, garis bantu ya. Nah, untuk menandainya kita pakai kontrol lalu klik kanan. Nah, terbentuklah garis merah seperti ini. Kita tandai di semua puncak. Seperti ini. Kita bisa zoom lagi. Nah, setelah kita melakukan tadi menandai puncak-puncaknya, kita bisa mengsmooth
untuk di faktogramnya, kita klik pattern, lalu kita klik smooth raw data. Nah, terlihat nanti tampilannya lebih smooth kayak gini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada dua garis, yaitu garis biru dan garis merah. Nah, garis biru ini menunjukkan pattern data yang terukur, sedangkan garis merah ini merupakan pattern data yang terhitung. Nah, bagaimana sih untuk mengidentifikasi fasanya? Kita bisa identifikasi dengan klik ini, Run Page Identification. Kita klik. Nah, nanti akan muncul data seperti ini, di mana ini untuk color yang warna merah, lalu nanti ada color yang warna merah ini merupakan data yang terhitung, lalu ada qual, ini tuh menyatakan kevalidan datanya, yaitu CCC. Nah, untuk entry ini tuh data yang keberapa sih yang kita analisis. Nah, ini untuk formulanya. Untuk formulanya itu ada O2TI, lalu untuk kristalnya itu ada OTA. Nah, untuk kandidat phase-nya itu ada TiO2, di mana data match untuk TiO2 ini punya nilai FOM yang paling tinggi, yaitu 0,7283. Nah, lalu untuk P2 theta ini menyatakan data puncak, lalu P/I/I0 ini menyatakan intensitas dibagi intensitas korundrum stabil. Nah, lalu ini ada I-scale dan I/IC. Nah, untuk FOM ini merupakan data dari jumlah TiO2, di mana semakin besar nilai FOM atau semakin mendekati 1 nilai FOM ini, maka datanya akan semakin bagus. Nah, kita akan klik yang TiO2 ini untuk mengetahui informasi dari formula TiO2. Nah, di sini diketahui kalau misalnya yang warna merah ini itu merupakan tadi ya data terhitung, pattern data yang terhitung, sedangkan yang biru itu adalah pattern data yang terukur. Nah, di sini ada muncul garis baru yang berwarna hijau, di mana garis berwarna hijau ini menunjukkan senyawa lain yang ada di faktogram. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya dari fase TiO2, formulanya O2TI, kristalnya O, ini TiO2, terus kuantitasnya 100%. Nah, kita bisa ke pick list. Ini, kita klik pick list untuk melihat informasinya. Nah, di sini ada informasi yang bisa kita lihat kalau misalnya di sini informasi 2 theta dan peak height ini menyatakan intensitas TiO2, dan data senyawa lain yang diukur itu dinyatakan oleh data yang berwarna hijau. Lalu ini ada yang abu-abu ini ya, abu-abu ini tuh menyatakan data yang tidak dimiliki oleh TiO2, sedangkan data merah ini merupakan data yang terhitung. Oke, nah kita bisa klik datasheet untuk melihat klasifikasinya. Nah, bisa kita lihat ya di sini kalau misalnya klasifikasi dari TiO2. Nah, di sini tuh ada sumbernya.
kita bisa lihat kalau misalnya dari klasifikasinya namanya TiO2, formulanya O2TI, nilai I per IC-nya itu 1,9, sampelnya 8,81 sekian, kualitinya C atau terkalkulasi. Nah, di bawahnya ini ada referensinya, ada publikasi atau bibliografinya. Nah, ini ada origin of datanya, kita dapat source of entry-nya, yaitu COD, terus ada link to origin entry-nya ada sekian. Nah, kita bisa scroll ke bawah juga. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kristalografi datanya itu memiliki species groupnya PBCA untuk kristal sistemnya ortopombik. Nah, sel parameternya itu nilai A sama dengan 9,1, tidak sama dengan B, tidak sama dengan C juga. Nah, kita bisa buktikan juga kalau misalnya kristal ortopombik itu nah ini ya. Kita bisa lihat kalau misalnya si kristal ortorombik itu punya nilai A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Lalu kita bisa bawah lagi. Nah, ini data-datanya yang ada. Lihat data keseluruhan dari TiO2 ini, kita bisa klik display. Ini. Nah, di sini bisa terlihat kalau misalnya ada jumlah datanya ya, di mana ini persentase dari TiO2-nya itu 100%, lalu dari O-nya itu 40,1% dan TI-nya 59,9%. Nah, ini datanya bisa kita save. Ya, ini bisa kita save ke supaya nggak lupa. Oke. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.